Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Wa ba'd. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, tidak ada kata atau kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai hamba yang beriman, hamba yang saleh, yang saleha, adalah kata syukur dia kepada Rabbil Alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam, ya, tuan hari-hari, sayyidul ayyam adalah hari besar umat Islam, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan menjadikan kemuliaan, menjadikan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia kelas 3A maupun 3B, karena hari ini setiap hari Jumat Pak Rahmat mengajar adab Islami di kelas 3A maupun kelas 3B. Oleh karena itu materi ini juga berlaku untuk 3A dan juga berlaku untuk 3B. Kemarin Pak Rahmat sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan amal soleh, ya, karena amal soleh inilah yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amal soleh inilah yang akan menjadi penolong kita di kampung akhirat nanti. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya pada diri manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh adalah mereka menasihati untuk menatapi kebenaran dan saling menasihati supaya tetap menatapi kesabaran. Berarti anak-anakku sekalian, suksesnya kita dalam menuntut ilmu, suksesnya kita dalam belajar, yang terpenting adalah sabar. Pak Rahmat yakin anak-anakku sekalian yang saat ini masih kita lakukan pembelajaran jarak jauh, Pak Rahmat yakin bukan hanya anak-anak saja yang merasa memberatkan, tetapi orang tua juga merasa berat dengan proses pembelajaran jarak jauh. Tapi yakinlah ayah bunda, anak-anakku sekalian, pandemi yang masih melanda negeri kita sehingga proses pembelajaran masih kita lakukan jarak jauh. Tapi yakinlah di balik setiap ada musibah, setiap ada ujian, di balik itu ada kemudahan yang tersimpan yang Allah sediakan untuk kita semua. Kemudian anak-anakku sekalian, kemarin sudah Pak Rahmat bahas panjang lebar, maka hari ini Pak Rahmat akan memberikan tugas bagi teman-teman anak-anak kelas 3A, 3B yang sudah selesai mengerjakan tugas, bisa difotokan kemudian di Japri kirim ke Pak Rahmat. Bisa anak-anak kerjakan halaman halaman 3 di buku adab Islami, kemudian halaman 4, kemudian Ramawi 2 dan halaman 5. Pak Rahmat ulangi, anak-anak Bapak bisa mengerjakan di halaman 3 sampai dengan halaman 4 Romawi 3 saja, ya. Pak Rahmat ulangi, anak-anak bisa mengerjakan latihan adab Islami di halaman 3, kemudian di halaman 4 saja, bagian Romawi yang kedua.
Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan, bisa langsung difoto kemudian dikirimkan ke Pak Rahmat, dan insyaallah Pak Rahmat akan masuk ke dalam ledger penilaian. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita masuk pada bab yang kedua, itu ikhlas berkurban. Masya Allah, kita agak sedikit telat ya momentum, tapi insya Allah tidak telat karena kita barusan melewati Idul Adha yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idul Adha merupakan harinya makan dan minum. Yaumul Anhar, hari penyembelihan, al-aklu wa syarbu wa dzikrillahi ta'ala. Idul Adha adalah hari penyembelihan, hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang ikhlas berkurban. Allah Subhanahu wa taala Dialah Maha mengatur alam semesta dengan takdir dan ketentuan yang Allah kehendaki. Allah mengatur kehidupan manusia dengan syariatnya, yaitu dengan agama Islam. Syariat ini berisi tentang aturan dan anjuran serta larangan untuk manusia agar mereka terselamat baik di dunia maupun di akhirat. Semua makhluk Allah tergantung pada Sang Khalik, tergantung pada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala makhluk, segala sesuatu. Semua makhluk beribadah dan tunduk terhadap perintah Allah. Semua makhluk beribadah dan tunduk sehingga selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan manusia agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dengan cara mentauhidkan Allah, mengkhususkan ibadah untuk Allah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, atau fi riwayatin au yuwahhiduni, atau mentauhidkan Allah. Salah satu bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban. Mendekat dengan salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, dan menuntut ilmu, dan seluruh amal ibadah menuntut kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang-orang yang terputus, dialah orang-orang yang rugi, dia adalah orang-orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar ikhlas berkurban. Perintah tersebut berdasarkan balas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tujuannya agar manusia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencintai Allah tabaraka wa taala. Cinta kepada Allah haruslah selalu lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena rezeki itu pun merupakan ujian, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah yang menarik di salah seorang tabi'in, salah seorang sahabat, mudah-mudahan Pak Rahmat tidak salah.
Beliau ini adalah salah seorang gubernur di Kufah, namanya Sa'id ibn Amir. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kepada seluruh para pencatat-pencatatnya untuk mencatat siapakah orang-orang fakir miskin tersebut. Dicatat, diutuslah ke Kufah seorang katib dan mencatat. Dan ketika surat tersebut sampai ke Umar bin Khattab Amirul Mukminin, nomor pertama yang tercantum dalam surat itu adalah Sa'id ibnu Amir. Dia adalah Sa'id ibnu Amir. Sa'id ibnu Amir adalah seorang gubernur di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang fakir, sangat fakir sekali. Anak-anakku sekalian, perlu kita pahami, perlu kalian pahami bahwasanya beda antara miskin dan fakir. Kalau miskin sehari-hari bisa makan dan minum, tapi kalau fakir kadang sehari 2-3 hari baru bisa dapat makan dan minum. Lebih rendah daripada miskin, artinya lebih melarat kemiskinannya, kefakirannya daripada orang-orang miskin. Nah, Sa'id bin Amir ini tergolong orang-orang yang sangat tawadhu sekali, sehingga mendengar hal itu Umar bin Khattab bertanya kepada para pencatatnya, para tukang catat yang di Kufah. Umar bin Khattab mengatakan, "Hal amirukum fakir?" Apakah pemimpin kalian fakir? Naam. Akhirnya Umar bin Khattab mendengar hal demikian, memerintahkan kepada seluruh sahabatnya, kemudian para penjaga Baitul Mal, diambillah gandum tersebut, kemudian 2 kantong emas dibawakan, dihadiahkan kepada gubernur Kufah pada saat itu adalah Sa'id bin Amir. Ketika sampai itu di hadapan Sa'id bin Amir, sampai di hadapan rumahnya Sa'id bin Amir, emasnya kemudian tepung tersebut, Sa'id bertanya, "Dari manakah harta ini?" Ini adalah pemberian Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini adalah pemberian dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dibuka, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Amir, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalau kita mendengar orang kematian mengucapkan kalimat istirja, itu suatu hal yang biasa. Orang terkena musibah jatuh, itu suatu hal yang biasa kalau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jarang kita ketemukan orang-orang ketika mendapatkan kebaikan dan nikmat dari Allah, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya orang-orang saleh saja yang memahami tentang hakikat dunia. Ketika Sa'id bin Amir mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terlengarlah di kamar istrinya, dan istrinya berkata, "Wahai suamiku, apakah Amir Mukminin meninggal dunia sehingga engkau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Apa kata Sa'id bin Amir? "Hadza akbar minhu." Ini lebih besar dari wafatnya Umar bin Khattab. Ternyata fahamlah Sa'id bin Amir, ternyata kenikmatan dunia, kekayaan dunia, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min aina anfaqa, kemanakah harta tersebut akan engkau infakkan? Sehingga begitu dalamnya pemahaman Sa'id bin Amir tentang kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar, sementara kehidupan yang kekal dan abadi adalah kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa," dan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Terlepas dari kisah Sa'id bin Amir, anak-anakku sekalian, salah satu bentuk kecintaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkurban. Bagi ayah bunda yang berkurban tahun ini mudah-mudahan, ataupun yang belum berkurban, Pak Rahmat doakan mudah-mudahan bisa berkurban tahun depan. Yang sudah berkurban, Pak Rahmat doakan mudah-mudahan pahala kurbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sejarah kurban tidak akan terlepas dari sejarah Khalilullah
Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan, memberi mimpi. Di dalam mimpinya tersebut hendak menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Jadi anak-anakku sekalian, contoh kurban ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu telah disyariatkan, bahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mintakan Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, untuk berkurban. Qabil menyerahkan hasil pertanian dan memilihkan yang kurang bagus. Habil menyerahkan hasil peternakan, hewan ternak yang sehat, gemuk, yang paling bagus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban Habil karena dia melakukan kurban dengan ikhlas karena Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayah bunda yang di rumah, berkurban harus diyakini, harus bersamaan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nabi Ibrahim juga memerintahkan agar menyembelih Ismail alaihissalam, putra satu-satunya dan kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail siap melaksanakan, namun Allah Subhanahu wa taala mengganti sembelihan itu dengan gibas, dengan domba yang gemuk dan sangat sehat dan bagus. Itulah sejarah singkat tentang berkurban, sehingga anak-anakku sekalian, kalian bisa baca lagi tentang bagaimana hikmah-hikmah berkurban, dan insyaallah kalian bisa review kembali tentang perayaan hari Idul Adha yang kemarin para mas sampaikan untuk bekal-bekal berhari raya. Ibadah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya juga diperintahkan untuk berkurban, menyembelih binatang yang bagus berupa kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Juga berinfak dengan harta demi kepentingan agama Allah, kepentingan umat Islam, dan kepentingan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat ampunan dan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita diselamatkan dari api neraka karena begitu besarnya, begitu dahsyatnya adab api neraka, waliya'udzubillah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, contoh berkurban adalah menyembelih binatang yang bagus. Niat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita usai melaksanakan salat Idul Adha dan 3 hari di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian tujuannya apa? Untuk berkurban, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah dengan berkurban. Kemudian perintah berkurban telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, seperti yang para mas sampaikan terjadi antara Qabil dan Habil. Qabil menginfak, Qabil berkurban peternakannya. Qabil berkurban dengan pertanian yang kurang bagus, sementara Qabil berkurban untuk hewan ternak yang bagus dan sehat. Ternyata yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berkurbannya Habil. Anak-anakku sekalian, berarti syarat kita, salah satu syarat diterimanya ibadah kurban adalah karena ikhlas, dan barang yang bagus karena ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, memanfaatkan berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari ampunan dan ridha Allah, serta diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari dunia dan akhirat. Kemudian terhindar dari sifat namanya kikir, boros, malas, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, inilah sedikit pembahasan berkaitan dengan kurban. Kalian bisa mereview kembali video yang para rahmat yang pernah sampaikan di dalam menyikapi seorang muslim, anak saleh, yang saleha, menyikapi bekal-bekal berhari raya. Sekian saja dari para rahmat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, tugas yang insyaallah para rahmat sampaikan hari ini, pekan yang akan datang, tugas kalian kerjakan halaman
13, 14, 15 dan 17. 15 dan 16. Untuk hafalan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu enggak usah dihafal. Ya, kalian kerjakan sampai jawab Romawi 2 dari halaman 13, 14, kemudian halaman 15 dan 16, halaman 16 sampai di Romawi yang kedua. Untuk hafalannya tidak usah dihafalkan dan dibaca dan dipahami. Baik, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan.